Salam literasi, salam Ceris. Ngaji Quran wajib ngadep maring guru, ditajwide kang bener kudu ditiru. Ngaji Quran kudu kanthi nganggo tajwid, lamun ora mongko wajan morat marit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam Ceris. Perkenalkan, nama saya Siti Yulaika, penulis dari Ceris yang berjudul Yaumul Milad, yang mana Sayyidah Zunaisyah sebagai tokoh utamanya. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang karya Ceris saya. Yaumul Milad bukan sebuah Ceris yang menceritakan tentang romansa Islami, bukan pula tentang keseruan merayakan hari lahir. Namun, Yaumul Milad adalah sebuah Ceris yang menceritakan tentang makna hari lahir menurut pandangan Islam. Menceritakan tentang seorang gadis remaja bernama Zuna, yang mana Zuna memaknai hari kelahirannya dengan kematian. Iya, kematian. Mungkin hal itu adalah pemikirannya radikal bagi beberapa orang, bahkan bisa dikatakan nyeleneh untuk memaknai hari kelahiran yang membahagiakan. Namun, hal itu tidak berlaku bagi Zuna dan keluarga. Mempunyai 3 orang laki-laki yang mengerti perihal agama membuat Zuna sangat bersyukur, karena tanpa sadar, Zuna telah belajar banyak dari apa yang diucapkan sang kakak sehari-hari. Tidak seperti kakak laki-laki yang selalu bertengkar dengan adik perempuannya, kakak lelaki Zuna lebih sering mengajarkan hal-hal yang bermanfaat dan sebisa mungkin meminimalisir pertengkaran. Sepanjang hari, ada saja pelajaran baru yang Zuna dapat dari kakak lelakinya. Begitu pula dengan pengetahuan Zuna tentang makna ulang tahun yang sebenarnya. Ulang tahun yang bermakna kematian. Kematian merupakan rahasia Allah. Tetapi, bukankah kita juga sudah diberi tanda-tanda akan malaikat maut yang datang berkunjung? Sebenarnya, kita semua sadar akan hal itu. Tetapi, seolah kita abai akan peringatan yang Allah berikan. Terlagak seperti tak akan pernah merasakan mati. Lupa kalau sang malaikat maut senantiasa mengamati. Ya, salah satu contohnya seperti datangnya hari ulang tahun. Menurut sebagian orang, ulang tahun adalah peristiwa bertambahnya umur, bertambahnya beban kehidupan, bertambahnya masalah, bertambahnya cobaan, ujian, serta apapun yang dapat ditambahkan. Namun, mereka kadang lupa kalau ulang tahun juga bisa memiliki makna berkurangnya umur, berkurangnya kesempatan untuk melakukan kebaikan, berkurangnya semangat, berkurangnya kebugaran badan, bahkan berkurangnya keelokan paras yang biasa dibanggakan. Ceris ini tidak hanya bercerita tentang kematian saja, tidak pula tentang ulang tahun saja, namun di dalamnya juga terselip tanggapan tentang sejumput kisah asmara Zuna yang disimpan dalam diam. Di setiap chapter juga terdapat pembelajaran yang insya Allah dapat bermanfaat. Di bulan Ramadan ini, saya akan membawakan kisah Zuna ke dalam ibadah yang biasa dilakukan di bulan Ramadan, yaitu membaca Al-Quran. Tahun ini, Zuna harus melewati bulan Ramadan sendirian, melewati 30 hari penuh tanpa adanya sosok keluarga yang biasa menemani. Kalau bukan karena tidak tahu tentang seluk-beluk bulan Ramadan, sudah dipastikan Zuna tidak akan berada di tempat yang biasa orang sebut sebagai penjara suci. Ya, pondok pesantren. Zuna
mengikuti pesantren kilat ini bukan karena paksaan, juga bukan karena kemauannya sendiri. Kedua orang tuanya menyarankan agar Zuna ikut program pesantren kilat, agar ia tak selalu rebahan di rumah jika puasa. Zuna sih iya-iya aja, pasrah. Kedua orang tuanya juga tak akan memaksa kalau dirinya memang tidak mau. Tiba waktunya di mana Zuna akan melewati masa 30 hari sendirian. Hanya ada orang asing yang entah akan menjadi kawan atau lawan. Sebenarnya hatinya gelisah tak karuan, takut tak diterima dengan teman baru, takut tak punya kawan, dan ketakutan yang lainnya. Namun hal itu hanya ia simpan dalam hati. Raut wajahnya tetap tenang, berbanding terbalik dengan keadaan hatinya saat ini. Ternyata, semua ketakutannya tadi tak beralasan. Banyak teman baru yang menyapanya, mulai dari memperkenalkan diri, hingga ada yang langsung meminta oleh-oleh. Zuna tak merasa sendiri lagi. Banyak teman yang peduli padanya. Sifat Zuna yang ramah, pendiam, bahkan pemalu, membuat teman-temannya nyaman jika harus bercerita dengan dirinya. Sementara, Zuna sendiri lebih senang mendengarkan cerita temannya daripada bercerita. Dirinya tak pandai merangkai kalimat jika berbicara langsung. Ia cenderung banyak berpikir ketika hendak mengungkapkan sesuatu. Selama 2 minggu di pesantren, Zuna mulai hobi membaca Al-Quran dengan nada qiraah kegemarannya. Yang awalnya membaca Al-Quran hanya karena lebih baik baca satu ayat daripada tidak sama sekali, namun sekarang membaca Al-Quran sepertinya sudah menjadi kewajiban bagi Zuna. Zuna mempelajari sesuatu yang berharga selama di pesantren. Salah satunya adalah tentang mengaji Al-Quran. Dalam sebuah kitab Tanwirul Qari, Zuna masih mengingat betul beberapa bait tentang belajar Al-Quran. Baitnya yaitu, ngaji Quran wajib ngadep maring guru, ditajwid kang bener kudu ditiru. Ngaji Quran kudu kanthi nganggo tajwid, lamun ora mongko wajan morat marit. Ngaji Quran jare amal kang utama, tapi malah dadi balak dadi kermo. Bait tersebut menjelaskan tentang kewajiban membaca Al-Quran di hadapan seorang guru. Maksudnya, kita harus belajar membaca tajwid pada seorang guru, agar bacaan Al-Quran kita bisa beraturan dan didengar pun enak. Membaca Al-Quran termasuk ibadah paling utama di antara ibadah-ibadah yang lain. Dalam hadis Abu Dawud, orang mukmin yang membaca Al-Quran diibaratkan seperti buah yang wangi dan manis. Sedangkan orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran diibaratkan seperti buah yang rasanya manis namun tidak wangi. Selanjutnya, orang fasik yang suka membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang aromanya wangi namun rasanya pahit. Dan terakhir, orang fasik yang tidak membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang tidak beraroma dan rasanya juga pahit. Dalam Quran, surat Al-A'raf ayat 204, Al-Quran sendiri mengungkapkan, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang, agar kamu mendapat rahmat. Jika mendengar saja sudah mengundang rahmat, apalagi membacanya. Salah satu keutamaan membaca Al-Quran, yaitu Al-Quran akan memberikan syafaat pada hari kiamat kepada para pembacanya. Tidak hanya itu, membaca Al-Quran juga dapat melembutkan dan menenangkan hati, mempuasihkan lisan, memudahkan urusan, dan terkabulnya berbagai keinginan. Bila membaca Al-Quran dihadiahkan kepada orang yang meninggal, bacaan Al-Quran juga akan mendatangkan kebaikan tersendiri untuknya. Sebab, menurut pandangan ulama, kebaikan membaca Al-Quran yang dihadiahkan kepada ahli kubur juga akan sampai. Di antara seluruh keutamaan membaca Al-Quran tersebut, ternyata membaca Al-Quran juga dapat mendatangkan bala, bahkan laknat. Kenapa? Hal itu dikarenakan orang yang membaca Al-Quran tanpa tajwid, tidak tartil dan asal-asalan dalam membacanya. Dari penjelasan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, mengindahkan bacaan huruf
dan mengetahui tentang hukum wakafnya. Tartil itu penting, karena tartil berperan besar dalam makna bacaan. Keliru membaca Al-Quran bisa disebabkan karena makhorijul huruf, panjang pendeknya bacaan, bahkan wakaf pada kalimat yang tidak tepat. Nah, selagi ini bulan Ramadan, maka usahakan membaca tadarus Al-Quran, karena membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan sangat besar pahalanya. Beberapa pahala dan keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan yaitu: yang pertama, memberi syafaat di akhirat. Hal tersebut sebagaimana dalam sabda Rasulullah, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat atau pertolongan pada seorang hamba di hari kiamat. Maka puasa berkata, "Ya Tuhanku, karena aku, orang tersebut menahan makanan dan syahwat, berilah syafaat bagiku untuknya." Al-Quran juga berkata, "Ya Tuhanku, karena aku, orang tersebut menahan tidak tidur di malam hari, berilah syafaat bagiku untuknya." Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Yang kedua, memperoleh kebaikan berlipat. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Barang siapa yang membaca huruf dari kitab Allah, maka baginya kebaikan, dan setiap kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan." Hadis riwayat Tirmidzi. Anjuran untuk membaca Al-Quran selama bulan Ramadan juga sebagaimana firman Allah. Di antara amal kebaikan yang sangat dianjurkan dilakukan di bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran berarti membaca, merenungkan, menelaah, dan memahami wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan pertama kali pada bulan Ramadan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Yang ketiga, dikumpulkan di surga bersama malaikat. Hal itu sebagaimana sabda Nabi SAW. Orang yang mahir membaca Al-Quran kelak mendapat tempat di surga bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Sementara orang yang kesulitan dan berat jika membaca Al-Quran, maka ia mendapat 2 pahala. Ada juga sebuah kisah tentang keajaiban Al-Quran yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Kisah tentang seorang kiai yang terkena dampak COVID-19, menghabiskan malam di ruang isolasi sendirian. Pikiran mulai kacau, syok membelenggu, disertai sakit di bagian dada. Saat mulai merasa tubuhnya lebih enteng, beliau bertekad untuk melaksanakan sholat dengan cara duduk. Selanjutnya, beliau mulai memegang mushaf untuk mengaji. Beliau bertekad, setidaknya harus khatam Al-Quran selama dirawat. Supaya hatinya lebih tenang dan menemani kesendirian, sang kiai tersebut mengobatinya dengan suara murotal dari musik pop. Secara spiritual, beliau kembali menemukan ritme seperti sebelum sakit, tapi kali ini terasa lebih ringan, seolah tanpa beban. Dawuh beliau, kekuatan melawan sakit dengan memperbaiki 3 sisi, yakni fisik, psikis, dan spiritual. Pada akhirnya akan melahirkan mentalitas baru. Akhirnya, berkah Allah menghampiri. Beliau dinyatakan sembuh setelah menjalani tes swab. Peristiwa ini menjadi sebuah pelajaran bagi beliau. Setelah sembuh, beliau bertekad akan tetap mengajak masyarakat untuk selalu menjalankan protokol kesehatan. Karena virus ini benar-benar ada dan bukan sekadar dongeng belaka. Orang yang membaca Al-Quran akan selalu mendapat kebaikan. Begitu pula dengan orang yang belajar dan membaca. Meskipun terbata-bata, ia akan mendapat 2 ganjaran. Yang pertama, ganjaran karena bacaan Al-Qur'annya, serta yang kedua, balasan kebaikan karena usahanya belajar membaca Al-Qur'an. Selagi kita masih diberi kesempatan, mari kita perbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Semoga amal ibadah kita semakin baik setiap harinya. Allahu a'lam. Sekian yang sekiranya bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.